Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Farisa Safrina Nur, biasa dipanggil Farisa. Pada kesempatan ini, aku mau share ke teman-teman salah satu buku fiksi yang aku baca, judulnya Goddess Girls, Si Persephone Palsu, karya Joan Hawley dan Suzanne Williams. Jadi ini merupakan salah satu buku fiksi terjemahan. Buku fiksi, sebenarnya buku tulisan aslinya itu bahasa Inggris, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan aku bacanya itu yang versi bahasa Indonesia karena lagi males aja baca buku yang bahasa Inggris. Terus juga aku juga mau share ke teman-teman kalau sebenarnya buku ini tuh kenapa ada labelnya ini, karena ini tuh bukunya aku nggak beli tapi aku minjem di salah satu perpustakaan daerah di dekat rumah sepupu aku. Kalau misalkan teman-teman mau baca-baca atau mau wifi-an gratis, teman-teman bisa langsung datang ke perpustakaan daerah. Jadi buku Goddess Girls ini itu menceritakan tentang para dewi dan dewa. Salah satunya itu tokoh utama di buku ini itu adalah si Persephone, itu dewi panen dan dewi penentu musim. Nah, jadi latar buku ini itu ceritanya di Gunung Olympus, itu merupakan akademi atau sekolah dari para dewi dan dewa ini. Wow. Nah, jadi si Persephone atau tokoh utama di buku ini itu dia bercerita tentang seorang dewi yang namanya Persephone ini, di mana dewi ini tuh selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dewi yang selalu berusaha untuk kayak membahagiakan orang lain tanpa dia tuh sebenarnya nggak memikirkan dirinya sendiri. Sebenarnya dia tuh kayak nggak nyaman melakukan hal-hal itu. Sebenarnya dia tuh terpaksa melakukan hal-hal itu, tapi karena dia tuh nggak mau menyakiti orang lain, karena dia tuh berusaha untuk menjaga perasaan orang lain, akhirnya dia melakukan semua itu tuh karena terpaksa. Si penulis tuh menceritakan karakter dari Persephone ini. Wow. Nah, Persephone ini tuh punya 3 bestie. Namanya Aphrodite, itu si dewi yang paling cantik. Terus ada Athena, si dewi yang paling cerdas. Athena ini merupakan dewi yang termuda di antara para dewi di teman-temannya si Persephone juga. Terus ada Artemis. Artemis tuh dewi yang paling suka sama hewan, atau dewi yang selalu merawat hewan. Wow. Terus juga ada 2 tokoh yang menurut aku kayak membuka mindsetnya si Persephone ini. Ada yang namanya Hades. Hades itu salah satu dewa dari dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah itu diceritakan penulis dunia yang tempat roh-roh mati berkumpul. Jadi dunia bawah itu dunia tempatnya roh-roh orang mati lah, kayak gitu. Nah, si Hades ini adalah dewa yang menjaga roh-roh orang mati itu. Sama satu lagi itu ada Demeter. Demeter itu adalah ibunya si Persephone, di mana ibunya Persephone ini memiliki karakter yang sangat overprotective, karena dia tuh kayak sangat-sangat menjaga banget lah Persephone, karena Persephone ini merupakan anak satu-satunya dia, makanya dia overprotective sampai kayak bahkan Persephone tuh ngerasa aku punya teman aja tuh kayak udah bersyukur banget, dan itu suatu keajaiban kayak gitu. Itu karakter-karakter dari buku Persephone ini. Wow. Terus juga alurnya itu adalah alur maju. Jadi menceritakan tentang gimana si Persephone ini menemukan jati dirinya, gimana dia ini akhirnya berusaha nyaman jadi dirinya sendiri gitu. Yang paling aku suka dari buku ini itu penulis tuh juga ngajarin nilai-nilai kehidupan yang nggak diajarkan di dunia formal, atau bahkan orang tua kita juga miss ngajarin itu. Kayak yang gimana ketika kita marah sama orang lain, terus gimana kita ketemu sama orang baru, gimana kita tahu sebenarnya mana sih yang sahabat sejati, mana yang bukan, kayak gitu. Terus juga ada beberapa rules, kayak Demeter nih walaupun dia overprotective, tapi dia sangat-sangat dia tuh sangat menghargai Persephone sebagai anak. Kayak misal Demeter ini punya prinsip kalau dia tuh nggak mau marahin anaknya atau nggak mau menegur anaknya di depan orang lain, di depan teman-temannya, kayak gitu. Wow. Terus juga ada satu momen di buku ini di mana Persephone tuh pernah berantem sama 3 temannya. Nah, si penulis tuh menceritakan kayak memberikan kita pelajaran kalau sebenarnya ketika kita marah itu tuh bukan diri kita yang sebenarnya, karena ketika kita marah kita tuh sebenarnya lagi dikuasai sama emosi kita, atau bahasa neuroscience-nya itu amygdala hijack kalau di buku ini ya. Terus mungkin teman-teman yang lebih paham, anak-anak psikologi mungkin atau anak-anak neuroscience lebih paham terkait gimana kalau misalkan kita marah. Nah, tapi si penulis tuh bilang kalau misalkan kita lagi marah,
ya udah luapin aja kemarahan kita, kayak kita mau nangis, kita mau berontak, kita mau teriak-teriak, kita mau nulis, ya udah nggak apa-apa, luapin aja. Tapi ketika kita marah, kita jangan ngobrol sama orang, bukan ngobrol, kita jangan ngeluapin itu ke orang lain, atau kita jangan memutuskan sesuatu ketika kita marah. Jadi karena pas kita marah itu sebenarnya bukan diri kita, kayak gitu lah intinya. Terus intinya si Persefone ini dia merasa dia bukan dirinya sendiri, tapi ketika dia ketemu sama si Hades, si dewa itu, dia ngerasa kayak dia bisa jadi dirinya sendiri. Dia juga ngerasa nyaman sama Hades, terus akhirnya dia berteman lah sama Hades, dan Hades pun ngerasa hal yang sama kayak Persefone. Terus akhirnya mereka berteman. Kayak sebenarnya itu bukan love story sih, tapi kayak gimana kita tuh merasa nyaman sama orang lain, gimana orang lain tuh memperlakukan kita nyaman, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi walaupun ada dikit-dikit tentang love story ya, tapi karena ini bukunya untuk semua umur, kayak anak SMP juga bisa baca. Menurut aku ini tuh lebih ke arah tentang persahabatan dan gimana kita berkomunikasi sama orang lain, termasuk sama orang tua kita sendiri, kayak gitu. Jadi Wow. aku suka banget sama bukunya, bahasanya sederhana, terus mudah dipahami, dan bukunya juga nggak tebel. Aku baca ini tuh sekali duduk, terus juga apa ya, ritmenya tuh juga sesuai sama situasi dan kondisi latarnya, kayak misalkan lagi di dunia bawah, di dunia yang roh-roh orang mati, itu tuh kayak tergambar banget gimana suasana neraka dan surga, kayak gitu-gitulah. Ya sebenarnya itu fiksi ya, tergantung kita memvisualisasikannya kayak gimana. Jadi menurut aku suka banget sama buku ini, gimana cara penulis menceritakan dan menggambarkan karakter dari masing-masing tokoh, kayak gitu. Ya itu aja, sekian dari review aku terkait buku Balas Girls ini. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman bisa memahami maksud yang pengen aku sampaikan. Apabila ada salah kata atau ngomongnya kecepatan, aku mohon maaf. Ditunggu review-review buku fiksi lainnya dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.